kita akan masuk ke dalam Matius 5 ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ini adalah seperti kita tahu khotbah di bukit, dan di dalam Matius 5 ayat yang pertama dan kedua kita membaca ya. Kita bagi dua ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita membahas sampai ayat 20. Kemudian pertemuan berikutnya kita selesaikan ayat sampai ayat 48. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Saudara, Alkitab, maksudnya di Matius ini, termasuk dari pasal sebelumnya, mencatat bahwa banyak orang mengikut Yesus, ya, oleh sebab tertarik ya kepada banyak hal begitu ya, khususnya mujizatnya, ya, bukan khususnya mujizatnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kerumunan orang banyak ini, motivasinya macam-macam, ya. Ada yang ikut karena sembuh, disembuhkan. Ada yang ikut karena ya mau melihat pertunjukan begitu ya, pertunjukan ajaib, katanya seru begitu ya, pelayanan Yesus. Ada juga yang ikut-ikutan karena ya memang gak ada kegiatan, gak ada kerjaan begitu loh. Nah, ada banyak orang begitu ya, ada banyak macam orang dengan banyak macam motivasi. Pada satu sisi, popularitas Yesus tuh menarik banyak orang, ya. Tetapi sisi lain, memang, saudara sekalian, di tengah kerumunan orang banyak itu, hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mau jadi murid, ya. Oleh sebab Yesus datang untuk memanggil murid, ya, memanggil orang jadi muridnya. Bukan sekedar jadi simpatisan, atau fans, atau sekedar followers, ya, seperti kita zaman sekarang, YouTube ada followersnya, Instagram ada followersnya, begitu kan. Tapi Yesus memanggil lebih dari sekedar followers begitu ya, tapi betul-betul menjadi followers yang adalah murid yang berkomitmen. Nah, apa yang dicari oleh Tuhan Yesus sebetulnya? Nah, Bapak Ibu, yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah hati yang tulus sebetulnya ya. Dia bukan mencari popularitas ya, tapi dia mencari hati yang tulus, yang betul-betul mau jadi seorang murid ya. Karena itu dia mengkhususkan, kalau kita perhatikan pengajaran ini untuk murid-muridnya. Jadi khotbah di bukit meskipun dihadiri dan didengarkan orang banyak, sebetulnya berlaku utamanya untuk murid-murid. Perhatikan ayat pertama tadi, naiklah ia ke atas bukit, setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Mereka di sini kan murid-murid ya. Jadi memang pengajaran ini dikhususkan untuk murid-murid, meskipun orang banyak boleh mendengar, saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena memang kebenaran yang sejati membutuhkan komitmen sungguh ya, bukan sekedar antusias fans. Karena kalau orang hanya mendengar Yesus karena ikut-ikutan, karena terpesona dengan mujizat, karena mereka itu ingin nonton sesuatu yang entertaining begitu kan, mereka nggak akan benefit begitu ya, mereka nggak akan menangkap inti daripada pengajaran Yesus. Tapi hanya mereka yang betul-betul komitmen mau jadi murid ya, itu yang akan mendapat manfaat ya dan transformasi dalam karakter mereka ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kita melihat background-nya, kembali kepada khotbah di bukit ini adalah etika atau karakter untuk murid-murid Yesus. Tidak bisa diharapkan orang-orang yang tidak kenal Yesus itu merasa berbahagia kalau miskin, merasa berbahagia kalau berduka cita. Itu nggak bisa begitu ya. Etika dan karakter ini hanya make sense bagi pengikut Yesus. Karena kalau tidak menjadi pengikut Yesus, kalimat Yesus 8 ucapan bahagia itu tidak bahagia, saudara sekalian. Berbahagialah kamu dianiaya. Apanya berbahagia? Berbahagialah orang yang berduka cita. Apanya berbahagia? Berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Miskin mana bahagia? Ya kan? Nah, saudara sekalian, jadi semua ini hanya bisa dipahami dari komitmen perspektif seorang murid, ya, yang memang memberikan seluruh hidupnya untuk ikut Yesus. Baru kalimat-kalimat Yesus ini masuk akal. Ya, kalau tidak kontradiksi, saudara sekalian ya. Berbahagia yang tidak yang berduka cita. Kalau berbahagia tidak berduka cita. Kalau berduka cita tidak berbahagia. Mana ada berita duka cita disebut berita bahagia? Ini kontradiktif kalau pakai logika dunia, tapi pakai logika dan hati murid tidak. Tidak kontradiktif ya. Sebab itu kita harus jelas dari awal, khotbah di bukit untuk murid,
bukan fans, bukan penonton, bukan pendengar umum, begitu ya, bukan orang ikut-ikutan. Untuk murid, begitu ya. Jadi yang penting buat murid masuk akal. Meskipun untuk orang luar kedengaran kontradiktif. Nah, dikatakan Yesus naik ke bukit, saudara sekalian ya, naik ke bukit. Kita tahu bahwa di Lukas kita pernah bahas juga ada peristiwa yang serupa, begitu ya. Dikatakan Yesus berdiri di atas dataran, begitu ya. Tetapi kita nggak perlu melihat ini sebagai kontradiksi karena ya untuk mencapai dataran itu ya harus ada perjalanan naik, begitu ya. Dan tidak ada sesuatu yang harus kontradiktif dan ajarannya pun sama ya. Jadi dicatat hal yang sama. Nah, saudara sekalian, kenapa Yesus di dalam Matius dicatat mencari bukit begitu ya, naik ke atas bukit? Dia mencari tempat yang lebih tenang, jauh dari kerumunan orang banyak, untuk menyampaikan pengajaran yang mendalam. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mencari popularitas. Karena kalau dia mencari popularitas, lokasi pengajaran jangan di bukit. Di bukit sedikit orang naik. Seharusnya di bawah situ ya, di kota-kota, di desa-desa, di dekat Sungai Yordan itu banyak, saudara sekalian ya. Lokasi-lokasi seperti itu lebih strategis. Kalau ke bukit itu seperti orang retreat. Di mana-mana retreat itu pastinya ikut lebih sedikit daripada jumlah jemaatnya. Karena itu sebuah usaha harus ke sana, menyediakan waktu, kemudian berjalan, menyetir ke tempat tersebut. Yesus memilih tempat di atas bukit karena memang pengajarannya ini khusus, mendalam untuk murid. Dan dia tahu murid itu bukan semua orang banyak. Murid adalah sebagian kecil dari orang banyak ya. Di sini dia mau menyampaikan pengajaran yang mendalam yang membutuhkan perenungan supaya orang bisa mengerti. Dan dikatakan Yesus duduk ya, bukan hanya dia ke bukit tetapi dia duduk, dan ini posisi seorang rabi ya, berarti posisi pengajar, saudara sekalian. Dan kalau kita perhatikan posisi seperti ini posisi Musa. Karena itu kalau kita pelajari teologi Matius secara keseluruhan, Matius itu sedang menyatakan bahwa Yesus adalah seperti Musa, tapi lebih besar dari Musa. Sebab itu dia tidak perlu berkata seperti kata Tuhan. Nanti dia berkata, aku berkata kepadamu. Itu otoritas dia. Dia seperti Musa, tetapi lebih dari Musa. Karena itu dia nggak perlu ngutip firman. Waktu dia berkata, ya, waktu dicobai iblis, dia berkata, ada tertulis. Karena dia merendahkan diri, dia mewakili posisi kita, dan dia di dalam posisi dicobai. Tapi setelah dia menang, saudara, dia menyatakan diri. Kamu telah mendengar firman begini, 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 tapi aku berkata kepada kamu. Nggak perlu pakai kata firman Tuhan. Ya, jadi memang dia lebih besar dari Musa, dia adalah firman itu sendiri. Dan posisi duduk Yesus ini bukan untuk sesuatu yang praktis begitu ya, Tuhan Yesus capek kalau berdiri terus. Ini posisi seorang pengajar yang punya otoritas. Yang nanti di penghujung dari khotbah di bukit, orang mengatakan otoritas Yesus berbeda dari semua rabi ya, sebab ia mengajar mereka dengan penuh kuasa, penuh otoritas. Jadi sangat berbeda. Nah, satu hal kita belajar di sini dari posisi dan awal dari khotbah di bukit, sebenarnya kebenaran sejati itu bukan untuk konsumsi populer sih pada akhirnya ya. Memang seringkali kita berkata begini, aduh kita kalau menyampaikan pengajaran jangan terlalu dalam begitu ya. Kalau kita terlalu dalam, orang yang bukan Kristen, yang orang umum tidak bisa mengerti. Bapak Ibu sekalian, saya kira ada tempat untuk menyampaikan sesuatu untuk dimengerti orang banyak. Tetapi seorang murid memerlukan makanan keras. Dan pada akhirnya harus disampaikan sesuatu yang tidak gampang dikonsumsi orang biasa, dan hanya murid yang bisa mengerti hal ini. Itu sebabnya kalau kita perhatikan khotbah di bukit, untuk orang yang sekedar pengikut ya, biasa-biasa saja ikut-ikutan, pasti bingung ya, pasti bingung saudara sekalian ya. Tetapi untuk seorang murid tidak terlalu bingung karena mereka mengerti arah daripada pengajaran Tuhan Yesus. Nah, hanya mereka yang mendekat dan berkomitmen penuh dapat menerima kebenaran rohani. Jadi perhatian ketika Yesus naik ke atas bukit, murid-muridnya mengikuti dia, begitu ya. Jadi kan terfilter tuh, saudara sekalian ya, orang-orang yang hanya mau ikut-ikutan merasa buat apa naik bukit, buat apa kita hiking, begitu kan? Emang ada apa di sana? Tetapi murid-murid kan ya tanda kutip bayar harga, begitu ya. Mereka datang kepada dia, jadi mereka make effort, begitu ya, melakukan usaha untuk sampai ke bukit. Dan di situ memang hanya mereka yang mendekat dan berkomitmen pada akhirnya dapat menerima kebenaran rohani ya. Dan di sini kita melihat pengajaran Yesus yang akan kita bahas nanti, itu kan bukan sekedar nasihat moral. Kalian harus begini, harus begitu. Nggak sekedar itu ya, dia mulai kan dengan
dengan karakter, saudara sekalian. Jadi ajaran Yesus itu bukan sekedar do's and don'ts begitu ya, lakukan ini, jangan lakukan itu, tetapi ini panggilan perubahan hati dan karakter. What kind of person begitu ya kita harus menjadi sebagai pengikut Yesus. Bukan sekedar apa yang mesti kamu lakukan, apa yang nggak boleh kamu lakukan kalau udah ikut Tuhan Yesus. Tapi kamu pribadi dan karakter macam apa? Ya, karena Yesus nggak bicara berbahagialah orang yang memiskinkan dirinya, tapi orang yang miskin, begitu ya, karakter orangnya. Nah, ada harga yang dibayar, rela berbeda dari kerumunan banyak orang, dan mendekat kepada Yesus dengan komitmen penuh. Jadi sebetulnya dari dua ayat ini saja, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa untuk menjadi murid Yesus itu memang rela berbeda dari orang lain, berbeda dari orang banyak, dan rela bayar harga. Naik ke atas bukit ikut dia ya. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah gambaran menjadi murid itu ya begitu ya. Jadi ada harga yang dibayar, datang dengan kerinduan, secara di tempat yang tenang, belajar lebih dalam pengajaran Tuhan Yesus, dan kemudian rela berbeda dari orang banyak, begitu kan? Hal-hal seperti ini ya, itu menjadi gambaran apa sih seorang murid itu. Dan Yesus memulai pengajarannya dengan yang kita sebut dengan 8 ucapan bahagia, Beatitudes ya. Ada 8, saudara sekalian. Yang pertama disebut ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, miskin di hadapan Allah di sini nggak berarti kemiskinan materi ya, tetapi ini sikap hati. Sikap hati yang sadar bahwa saya nggak punya apa-apa. I have nothing. Ya, jadi miskin di hadapan Allah adalah sebuah sikap, sebuah kesadaran, I have nothing, begitu loh. Saya itu lemah dan saya itu kosong. Secara spiritual saya itu kosong ya. Saya tidak punya resource apa-apa. Ya, saya nggak even bisa mengajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan karena secara spiritual I'm empty ya, I'm poor. Saudara sekalian, kenapa kalimat ini penting? Oleh sebab ini fondasinya untuk menerima pengajaran selanjutnya. Orang yang tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, nggak bisa terima anugerah. Orang yang datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang kosong, begitu ya, nggak bisa dilimpahi dengan kebenaran firman. Jadi memang untuk orang datang kepada Tuhan dan menerima semua pengajaran dan berkatnya, dia harus datang dengan kesadaran dia kosong dan miskin. Itu sebabnya kalimat pertama ini masuk akal sekali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan mau kita datang dengan kesadaran, I have nothing. Karena itu Tuhan berkatilah aku, limpahi aku dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Ini kesadaran dan ini fondasi ya. Dan di dalam kemiskinan rohani artinya saya nggak punya resources apa-apa untuk menyelamatkan diri saya. Nggak ada perbuatan baik, nggak ada saya punya keunggulan moral, nggak ada kebaikan karakter saya, kebajikan saya, virtue saya, nggak ada. Nggak ada track record saya yang bagus dan bisa dibanggakan, nothing gitu loh. Saya datang kepada Tuhan dengan sikap kosong dan seperti orang bangkrut begitu ya, nothing, saya nggak punya apa-apa ya, dan saya tidak bisa mengandalkan kekuatan rohani sendiri, spiritually bankrupt, saudara sekalian. Jadi ini fondasi dari semua ucapan bahagia. Karakter murid Kristus adalah datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Dia dengan kesadaran, Tuhan penuhi aku sebab aku kosong, Tuhan perkaya aku sebab aku miskin, Tuhan berikan aku anugerah-Mu karena aku nggak punya apa-apa, I have nothing ya. Dan tentu saudara sekalian, kalimat ini berkontradiksi dengan konsep dunia yang mengatakan namanya miskin gak bahagia. Kita sangat bisa menerima kemiskinan harus dientaskan. Itu ketidakadilan, begitu ya. Tetapi kita juga mengerti secara rohani, kemiskinan ini sesuatu yang sangat perlu dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Kesadaran senantiasa bahwa kita gak punya apa-apa. Bahkan seperti kita yang sudah bertahun-tahun belajar Alkitab, bertahun-tahun sudah PA, bertahun-tahun sudah mengajar Alkitab, tetap kita perlu datang kesadaran, I have nothing. Ya, ada orang udah ambil sekolah Alkitab awam, udah dapat nilai, sudah menulis buku, begitu kan? Tetap dia perlu datang kepada Tuhan dengan kesadaran, I have nothing. Ini fondasi dari semua karakter Kristen, saudara sekalian ya. Dan untuk mengerti konsep sola gratia by grace alone, orang harus datang dengan kesadaran dia empty and poor. Dia itu kosong dan miskin. Sedangkan kita tahu dunia sangat memuji independence dan self-confidence. Saya punya karakter, saya punya resources, saya punya kemampuan, saya punya pengalaman, saya punya keterampilan. Itu berbeda sekali dengan
spirit dari ucapan pertama ini, saudara sekalian. Yesus memuji mereka yang sadar betapa miskinnya dan butuhnya mereka akan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kita ingat di kitab Wahyu, saudara masih ingat waktu Yesus mengatakan kepada jemaat Laodikia, kamu mengatakan kamu itu kaya, kamu itu melek begitu ya, kamu itu berpakaian rapi, begitu kan, berpakaian indah. Kamu tidak sadar bahwa kamu itu miskin, buta, telanjang. Jadi, bagaimana gereja Laodikia bisa diperbarui? Kalau mereka sadar mereka tuh miskin dan stop merasa mereka kaya dan punya segala sesuatu dan mereka itu berpakaian rapi, ya, tidak seperti itu. Nah, kemiskinan rohani adalah langkah pertama memasuki kerajaan Allah. Kemiskinan rohani adalah langkah pertama memasuki kerajaan Allah. Menyadari bahwa diri tidak berdaya dan sepenuhnya tergantung kepada anugerah Tuhan. Ya, sola gratia, saudara sekalian. Nah, di titik sola gratia itu, Tuhan mulai bekerja membentuk kita menjadi warga sejati kerajaan Allah. Sehingga setiap murid Kristus adalah produk dari anugerah Tuhan, bukan dari pengalaman masa lalunya. Ya, setiap murid Kristus adalah produk anugerah Tuhan, produk supranatural, karena betul-betul dia tidak punya apa-apa. Ini bukanlah kerjasama manusia sebagian dan Tuhan sebagian. Ini 100% pekerjaan Tuhan, karena manusia nggak punya apa-apa, saudara sekalian, hanya oleh anugerah. Dan ini membawa kita kepada ucapan yang berikutnya, ya, karakter yang berikutnya. Berbahagialah mereka yang berkabung, ya, berduka cita, saudara sekalian. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Saudara, berkabung atau berduka cita meratapi dosa itu adalah meratapi dosa pribadi dan juga ketidakadilan di dunia. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita sakit hati. Aduh, saya merasa dunia ini kejam ya, dunia tidak adil ya. Itu meratapi dosa orang lain. Sebelum orang meratapi dosa orang lain, Yesus mengatakan kita perlu meratapi dosa kita dulu. Ya, kita perlu meratapi dosa kita dulu. Seperti dia ingatkan kepada perempuan-perempuan yang dengan cinta kasih menangis ketika melihat Yesus begitu ya disiksa dalam perjalanan ke salib. Hai para wanita, janganlah menangis untuk diriku, nangisilah dirimu. Jadi ini yang Yesus maksudkan. Duka cita kita pertama-tama mulai untuk dosa kita. Baru kemudian untuk dosa dunia. Kita tidak tahan melihat ketidakadilan, kita tidak tahan melihat penderitaan yang disebabkan oleh ketidakadilan, tetapi jalan pertama untuk kita bertobat adalah menyadari dan berduka cita atas dosa kita dulu. Bahwa kita adalah bagian dari sistem yang berdosa ini, Bapak Ibu, ya. Kita bukan solusinya, kita bukan pahlawannya, kita bukan seorang yang bawa jalan keluar untuk kondisi ketidakadilan. Kita part of the problem. Dan berduka citalah. Itu maksud Yesus. Jadi pertobatan sejati mengandung unsur remorse, ya. Penyesalan mendalam atas dosa pribadi, baru kemudian dosa orang lain, saudara sekalian. Ya. Dan kesadaran ini, duka cita yang benar ini, memang arahnya benar, duka cita untuk dosa kita sendiri, melahirkan kerinduan akan keadilan dan kebenaran Allah, ya, untuk datang ke dunia dan memulihkan segala yang tidak adil. Jadi, jelas sekali bahwa ini duka cita yang mulai dari diri menuju kepada dunia, ya. Saya berduka cita karena saya juga melakukan ketidakadilan. Dari situ baru mengalir, saya berduka cita karena dunia ini tidak adil. Jadi kita melihat diri kita sebagai part of the problem, bukan sekedar problemnya di luar sana, tapi di dalam sini, Bapak Ibu, di dalam diri kita, ya. Dan janji Tuhan kalau kita mempunyai duka cita yang benar ini, ya, sikap duka cita yang benar, ada penghiburan sejati, mereka akan dihibur. Dihiburnya dengan apa? Dengan pengampunan dosa. Ketika kita berduka cita atas dosa kita, mengakui dosa kita, sadar bahwa dosa itu melukai Tuhan, melukai sesama kita, dan melukai diri kita yang diciptakan dalam gambar rupa Allah, maka ada pengampunan dari Tuhan. Yaitu penghiburannya. Penghiburan Tuhan, pengampunan Tuhan membawa penghiburan. Yang kedua, saudara sekalian, kita juga akan dihibur kekal pada kedatangan Yesus, di mana semua ketidakadilan akan dituntaskan oleh Tuhan. Ya, jadi, itu adalah janji penghiburan yang kita dapatkan ketika kita mengerti bahwa kita berduka cita karena dosa. Nah, saudara sekalian, kesedihan yang benar, ya, ini kesedihan yang benar, ya, membuat kita tuh lebih dekat pada Tuhan. Jadi ini bukan self pity, begitu ya, bukan mengasihani diri,
Tetapi ini memang kita sedih untuk hal yang memang kita wajib sedih ya, untuk dosa kita dan dosa dunia begitu loh. Dan itu mendekatkan kita pada Tuhan. Karena hati yang hancur dan menyesali dosa adalah hati yang ready dihibur dan dipulihkan Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan tidak memandang hina the broken spirit ya. Hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Bahkan itu adalah korban yang harum ya. Tuhan ingin anak-anaknya itu punya karakter berduka cita karena dosa. Jadi tidak pernah menjadi kebal, menjadi biasa, menjadi ahli dalam dosa, tapi selalu hancur hatinya kalau bicara dosa, apalagi dosa pribadi. Nah, ini kemudian menjadi hati yang menghargai kebaikan dan anugerah Tuhan, yang mengampuni dan memberikan kesempatan baru. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa dosa itu serius dan mendatangkan duka cita, melukai hati Tuhan, sesama dan diri kita, maka kita sangat menghargai sekali kalau Tuhan memberikan pengampunan. Karena sulit sekali sebetulnya seorang yang sudah disakiti mengampuni. Ya, ada hambatan emosional di sana untuk mengampuni. Karena lukanya belum selesai. Dan bagaimana orang melukai Tuhan, luka Tuhan bisa selesai, kan begitu. Oleh sebab dia Allah yang kudus dan kekal ya. Kalau mau dibilang luka itu luka yang kekal ya, karena orang melanggar hukumnya. Tapi bagaimana mungkin dari Yesus yang bilur-bilurnya, yang oleh karena bilur-bilurnya kita itu bisa disembuhkan, kita bisa diampuni begitu. Itu sesuatu yang kita syukuri, sesuatu yang ajaib ya. Hati Tuhan yang terluka, hukum Tuhan yang dilanggar, kehormatan Tuhan yang dipermalukan. Tuhan bisa ampuni. Dan bahkan Tuhan Yesus yang memikul semua konsekuensi itu disalib. Itu sesuatu yang kita perlu syukuri dan hargai, saudara sekalian. Itu penghiburan kita, bahwa Tuhan masih mau mengampuni kita. Ada orang yang pernah kita sakiti sampai hari ini nggak mau ampuni kita. Kata-kata kita salah menggores hatinya, melukai harga dirinya. Sampai hari ini nggak mau ngampuni kita. Ada hambatan emosional untuk dia mengampuni. Meskipun secara pikiran dia tahu dia harus mengampuni, dia nggak bisa mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena luka itu nggak bisa diatasi. Belum bisa diatasi. Bagaimana Tuhan yang begitu kudus dan sempurna bisa melihat melampaui lukanya yang disebabkan oleh dosa kita dan mengampuni kita, memulihkan kita. Itu sesuatu yang sangat menghibur kita ya, dan memberikan pengharapan. Yang ketiga, kemudian Saudara sekalian, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini apa? Ya, karakter apa? Saudara, lemah lembut bukanlah pasif atau penakut, ya. Sama sekali bukan berarti lemah. Jadi penekanan itu pada lembutnya, bukan lemahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lemah lembut adalah sebuah kekuatan untuk menguasai emosi, ya. Sikap rendah hati dan tidak memaksakan kehendak. Jadi orang yang lemah lembut bukan lemah, tapi dia strong sebetulnya, ya. Strong inside untuk menguasai emosinya dan tidak dikuasai atau diseret oleh emosinya. Dia sangat-sangat strong, saudara sekalian. Dia tidak diperbudak oleh ambisi pribadi atau dendam, berarti dia strong. Sebab kekuatan-kekuatan ini sangat powerful. Ambisi pribadi yang tidak baik, dendam, begitu ya. Kemudian reaksi emosional, ini very powerful, saudara sekalian ya. Kemudian kemauan diri sendiri, this is very powerful. Untuk bisa meredam semua ini, diperlukan kekuatan ekstra yang hanya bisa datang dari sorga. Ini karakter sorgawi, lemah lembut. Zaman sekarang kan sulit orang lemah lembut ya, lebih mudah kita mengumbar emosi kita ya. Kita belajar mengumbar emosi kita, tapi belajar untuk mengontrol, menguasai diri sulit. Tetapi inilah karakter kerajaan Allah. Di sorga nanti nggak ada orang kasar. Nggak ada orang kasar di sorga. Nggak ada orang dikuasai emosi, dikuasai ambisi, dendam, ya dikuasai oleh keinginan memaksakan kehendak. Nggak ada di sorga. Semua orang lemah lembut. Nah, saudara sekalian, orang lemah lembut itu rela mengalah, tanda kutip ya, untuk kebenaran yang lebih penting. Ya, kalau saya bisa meredam emosi saya, menahan kata-kata saya, agar terpelihara keutuhan, kesatuan, saya rela melakukannya. Berarti orang yang lemah lembut itu tidak bereaksi sesaat ketika disakiti, balas menyakiti. Tetapi dia bisa berpikir, merenung untuk something bigger, begitu ya. Something bigger than his own feeling, begitu kan. Ya memang feeling saya terluka, begitu kan. Tetapi kalau saya bereaksi, ini menyebabkan luka lebih dalam buat komunitas. Saya nggak bisa bereaksi begitu. Saya harus memikirkan bagaimana bisa menjaga ketentraman komunitas meskipun saya sekarang sedang terluka. Orang bisa mempertimbangkan seperti itu, very strong. Ya, artinya dia resist ya, dia melawan
godaan untuk melampiaskan emosi sesaat, Bapak Ibu. Nah, terus terang memang dunia meremehkan kelemah lembutan dan menghinanya, ya. Karena dunia itu lebih mengagungkan power dan agresi, begitu ya. Kalau kamu dihajar, hajar balik toh. Kalau kamu diinjak, injak balik. Jangan lemah. Jangan kasih dia enak. Kamu mesti balas. Menurut Yesus, pembalasan langsung menunjukkan kelemahan. Kamu nggak bisa menguasai emosimu. Orang injak bisa karena nggak sengaja. Orang injak bisa sengaja tapi karena dia kilaf. Dan orang bisa injak sengaja karena dia barusan diinjak. Jadi take your time. Jangan langsung membalas, jangan langsung bereaksi. Renungkan dulu what happened, begitu kan? Untuk orang bisa begitu, untuk dia orang bisa pause, itu kan remnya mesti kuat sekali. Bapak Ibu ya, jadi janji Tuhan ini, orang lemah lembut akan mewarisi bumi. Ketika dunia menghina sikap lemah lembut, Tuhan mengatakan sebaliknya. Yang mewarisi bumi, bumi yang akan datang, bumi yang baru, orang lemah lembut. Saya katakan tadi, di sorga, langit bumi baru, nggak ada orang kasar. Karena yang mewarisi bumi adalah orang lemah lembut. Lemah lembut ini, bagaimanapun kita menafsirkan, tetap artinya lemah lembut. Ada seringkali orang mengatakan begini, ya kita jangan menyamakan lemah lembut dengan budaya ya. Ada budaya lemah lembut, ada budaya nggak lemah lembut. Iya nggak sama keduanya dong. Budaya juga nggak semuanya sama value-nya kan. Ada budaya yang bagus, ada yang jelek. Yang kasar ya jelek dong. Yang lemah lembut lebih banyak common grace-nya. Ya, all cultures not equal. Kalau kita pegang firman Tuhan, not all cultures are equal. Ya kan? Tentu di dalam dunia politik, all cultures mesti diperlakukan equal. Tapi kita nggak politik di sini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Some cultures are just bad. Ya, beberapa aspek kebudayaan manusia itu jelek sekali. Beberapa masih memiliki general revelation, memiliki common grace, anugerah umum, yang bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan. That's good. Ya, kita nggak bisa membutakan dan mengatakan all cultures are the same. Saudara, kita nggak bisa pakai kacamata seperti itu. Seperti orang ngomong semua agama sama. Nggak bisa. Ya, semua perbuatan sama. Enggak. Berapa perbuatan bagus, berapa perbuatan jelek. Berapa aspek budaya bagus, berapa aspek budaya jelek. Ya, not all are the same. Yaitu sebabnya kita percaya di bumi dan langit baru tidak ada orang kasar. Hanya tinggal orang lemah lembut. Ini karakter yang mewarisi bumi. Ya, jadi hati yang lembut itu sudah melewati kesadaran miskin di hadapan Allah dan duka cita atas dosanya. Mana bisa kasar? Logikanya kan begitu ya. Orang sadar dia nggak punya apa-apa. Mau ngomong apa? Dan orang sadar dia banyak dosanya. Dia berduka cita karena dosa. Mau bangga apa? Otomatis dia lemah lembut. Meek. Saudara sekalian. Ya, bukan lemah. Tapi dia lemah lembut. Dia sadar. Dia itu miskin di hadapan Allah dan dia nggak punya apa-apa. Dan dia sudah dikasihani oleh Allah. Kenapa masih maunya menang sendiri dan memaksakan kehendak? Tidakkah bisa melihat pekerjaan kerajaan Allah yang jauh lebih besar dan mulia daripada perasaan menang sesaat? Begitu ya. Jadi lemah lembut ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan di dalam dunia yang sangat mengagungkan power dan agresi. Kuasa, main serang, agresi. Begitu Bapak Ibu ya. Kita justru menjadi murid Kristus dengan karakter yang berbeda. Bagi kita lemah lembut. Menguasai emosi, menguasai kata-kata dan nada kita, menguasai respons dan reaksi emosi kita. It takes strength untuk bisa melakukan itu. Lemah lembut is not weak, is very strong sebetulnya ya. Nah, berikutnya, karakter berikutnya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, lapar dan haus akan kebenaran ini artinya apa? Rindu melihat keadilan dan kebenaran Allah menjadi kenyataan di dunia ini. Jadi kita menangisi dosa kita. Kita berduka cita. Kita menangisi berduka cita karena ketidakadilan di dunia. Tapi bagaimana kita melihat keadilan ditegakkan adalah kita merindukan Tuhan. Kita bukan melakukan kekerasan, menegakkan keadilan. Kita tidak gunakan cara-cara duniawi menegakkan keadilan, begitu kan? Membenci balik, ya, menghukum orang sembarangan, begitu kan ya, menggunakan metode yang sama seperti yang mereka lakukan. Tidak. Kita rindu Tuhan yang melakukannya, ya. Tentunya mulai dari diri kita sendiri. Dengan bagaimana kita merindukan kebenaran Allah, keadilan Allah, dengan kita sendiri hidup benar dan hidup adil di hadapan Allah. Menjalankan kehendaknya yang secara konsisten hidup, secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
lapar haus akan Tuhan, lapar haus akan kebenaran Tuhan, itu mulai dari diri sendiri bahwa kita memang mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, baru merindukan perubahan eksternal, tegaknya kebenaran dan keadilan. Sama seperti orang berkata begini, Bapak, Ibu, bagaimana Tuhan bisa mengubah keluarga saya ya? Tuhan seringkali mengubah keluarga kita dengan mengubah kita lebih dahulu. Perubahan eksternal terjadi setelah perubahan internal. Jadi orang untuk melihat keadilan Tuhan ditegakkan di sekitarnya, dia harus menghidupi secara internal keadilan kebenaran Tuhan setiap hari. Kalau dia tidak bersikap tidak fair kepada istri suaminya, kepada anaknya, kepada orang tua mertuanya, bagaimana dia berseru supaya ada keadilan di bumi? Ya kan? Jadi dia mulai dari dirinya sendiri, saudara sekalian. Nah, mereka bukan hanya melihat masalah di luar sana, tetapi melihat diri sebagai bagian dari masalah. Dan sebagai solusinya itu ketika dia mulai hidup benar dan konsisten di hadapan Allah. Jadi sekali lagi semua yang kita rindukan, kita lihat di dunia eksternal, kita doakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, keadilanmu tegak di bumi ini. It starts with us. Jadilah orang yang hidup benar, orang yang berlaku adil, orang yang konsisten di hadapan Allah. Jangan kita unfair kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Sementara kita berdoa, Tuhan tegakkan keadilan. Kasihani orang-orang tertindas. Mari kita mulai dari kita. Ya, kerinduan itu ada di kita. Nah, janji Tuhan apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan ya. Kita akan mengalami perubahan sejati menuju hidup yang lebih benar dan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Karena passion kita, dahaga kita itu adalah untuk kebenaran Tuhan. Saudara sekalian ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya lapar dan haus akan kebenaran Tuhan itu lapar dan haus akan Tuhan sendiri. Dan ini akan membawa kepuasan yang sejati ya. Mereka akan dipuaskan. Jujur, kalau bukan kita lapar dan haus akan Tuhan, apapun nggak bisa memuaskan kita, begitu ya. Lagi pula di luar Tuhan, apa yang bisa memuaskan kita? Satu-satunya yang bisa memuaskan kita cuma Tuhan. Satu-satunya yang kita worth it buat lapar dan haus cuma lapar haus akan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memuaskan kita, kita nggak mau sesuatu yang lain. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kurang suatu apapun. Itu namanya statement orang puas. Orang puas itu merasa that's it. I don't want anything else. This is it. Tuhan, gembalaku. Saudara, itu karakter murid Kristus yang mengerti rahasia kepuasan hidup. Kalau ada sesuatu yang kita anggap bisa memuaskan kita lebih dari Tuhan, kita belum mengerti ayat ini. Kalau kita mengerti ayat ini, kita tahu apapun yang saya inginkan sekarang, cita-cita saya, kerinduan saya, yang bisa memuaskan saya cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan pun tidak bisa memuaskan saya, something is wrong. Kalau Tuhan tidak bisa memuaskan saya, nothing will. Nggak akan ada yang bisa memuaskan kita. Ya. Jadi ini yang keempat, saudara sekalian. Kemudian Yesus melanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudara, murah hatinya, ya, merciful, begitu kan? Apa sih murah hati? Karakter murah hati adalah siap memberikan belas kasihan kepada sesama, ya, termasuk pengampunan, itu belas kasihan, kasih, termasuk bantuan, begitu ya, kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, orang yang murah hati, peka kepada need of others. Itu orang murah hati, ya. Dia tersentuh oleh need of others, dia tersentuh oleh kebutuhan orang lain, dan dia siap memberikan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Apa sih need dia? Oh, dia need forgiveness. Ya, kita bagikan forgiveness. Apa sih need-nya dia? He needs love, begitu ya. Ya udah kita bagikan kasih, begitu kan? Dia perlu apa sih? Dia perlu bantuan. Ya kita berikan bantuan, ya. Jadi kita berbagian di dalam memenuhi kebutuhan sesama kita, apapun itu. Dan saudara sekalian, murah hati ini ciri khas seorang murid Kristus, ya. Jadi ini adalah karakter, bukan sekedar tindakan sementara sekali-kali untuk pencitraan. Wah, lihat tuh ya, murah hati sekali orang Kristen. Ya kalau itu kan sesekali ya mungkin ya di cover oleh kamera begitu kan, atau diposting di Instagram. Tapi murah hati di sini bukan tindakan sekali-sekali untuk promo atau pencitraan. Murah hati di sini adalah satu karakter yang selalu peka dan tersentuh oleh kebutuhan orang lain. Selalu bertanya apa yang orang lain perlukan, apa yang dia perlukan, begitu ya. Ketika kita melihat orang lain, mendengar kisahnya, kita bertanya, what is their need, begitu ya. Apa kebutuhan mereka dan apa yang bisa saya lakukan untuk menolong. What can I do to help? Begitu ya. Itu orang yang murah hati, saudara sekalian ya. Jadi murah hati itu karakter,
bukan sesekali doang, dan itu cara hidup yang mencerminkan karakter Tuhan. Yang memang adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kemurahan. Kita perlu apa? Perlu makan, Tuhan kasih makan. Kita perlu minum supaya hidup, Tuhan kasih air. Ya, kita perlu apa? Rasa aman. Ya, Tuhan kasih keamanan. Kita perlu apa? Pengampunan diberikan juga. Kita perlu apa? Jaminan hidup kekal. Dikasih jaminan hidup kekal. Ya, kita perlu apa? Kita perlu kemudian sukacita. Dikasih sukacita. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita karena Dia Allah yang murah hati. Dia peka kepada kebutuhan kita. Dia tidak mengatakan, kamu kan sudah dapat hidup kekal ya. Di dunia ini kalau nggak ada sukacita, di dunia ini kalau nggak ada damai, tahanlah. Cuma 90-100 tahun kok. Nanti kan di kekekalan selama-lamanya kamu ada sukacita dan damai. Forever, ya, lebih dari 100 tahun. Saudara, Tuhan tetap menyediakan kebutuhan di dunia ini. Ya, meskipun nanti kita akan menikmatinya secara kekal, Dia tetap berikan. Karena memang Dia Allah yang murah hati. Memang manusia itu hidup penuh perlu joy, perlu sukacita. Manusia itu hidup perlu peace, damai. Dan itu diberikan, ya. Jadi janji Tuhan apa? Orang yang menunjukkan kemurahan hati akan diberikan kemurahan. Saudara, kita sudah menerima kemurahan Allah, baru kita bermurah hati pada orang lain. Tetapi ketika kita bermurah hati pada orang lain, kita lebih banyak menerima kemurahan Allah. Ya, karena kita lebih bisa menikmati, menghargai. Sekali lagi, saudara sekalian, kalau kita hubungkan, ya, kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, kita bisa murah hati kalau kita sadar kita sudah menerima kemurahan Allah. Kita tuh miskin di hadapan Allah, kita tuh berduka cita, banyak dosanya, ya. Kita juga sadar kita nggak punya apa-apa. Nah, kita diberi kemurahan. Dan kita sadar bahwa kemurahan Allah itu berlimpah, sehingga itu untuk disalurkan, ya, bukan untuk dinikmati sendiri. Jadi Tuhan punya anugerah itu, kemurahan itu abound, ya, berlimpah, sehingga orang harus memberikannya kepada orang lain, ya. Nah, kita bermurah hati bukan untuk dipuji karakternya atau dipuji perbuatannya, tapi agar karakter Allah dipuji. Karena kelimpahan anugerah ini, kelimpahan kemurahan hati ini adalah karakter Allah, saudara sekalian. Dan diberikan kepada kita, sehingga kita memberikannya secara natural kepada orang lain, ya. Sehingga orang mengatakan, dari mana ada mercy, ada kemurahan yang begitu limpah? Dari Allah. Itu kan pujian yang kita naikkan setiap kali doksologi, ya. Praise God from whom all blessings flow, begitu ya. Pujilah Allah yang daripadanya datang semua berkat, ya, semua kemurahan, begitu kan. Kita menyadari kalau kita bisa membagikan kemurahan, karena kita sudah menerima kemurahan dan kelimpahan kemurahan, sehingga mengalir kepada orang lain, saudara sekalian. Jadi yang dipuji itu karakternya Tuhan sebetulnya, ya, yang tercermin dalam karakter kita. Ya, jadi berbeda sekali dengan spirit orang yang melakukan kemurahan untuk dipuji sesekali, untuk diposting, begitu ya. Tapi betul-betul karakter yang mencerminkan karakter Tuhan. Yang berikutnya, saudara sekalian, adalah orang berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kesucian hati bicara sumber kesucian sebetulnya itu di hati. Karena pengertian orang tentang kemurnian atau apa, purity, begitu, purity, ya, aslinya kan purity, kemurnian itu ritual, ya. Umumnya konsep kekudusan itu ritual. Cuci tangan, ya, sebelum makan, sebelum masuk bait Allah cuci kaki, begitu ya. Kemudian juga basuhlah wajahmu, begitu kan ya. Itu ritual kebersihan itu, ya. Orang bicara kebersihan itu ritual. Mandi, cuci muka, keramas, begitu kan. Nah, Yesus bicara ada sesuatu yang melampaui fisik, yaitu kemurnian hati, the purity of heart. Bukan cuma masalah purification, ya, kita basuh-basuh sana sini, baskom sana sini mau masuk bait Allah. Bukan. Ini bicara hati yang murni. Apa sih hati yang murni, saudara sekalian? Bahasa aslinya berarti bersih, tidak bercabang, tidak bercampur motivasi lain, murni. Murni, saudara sekalian, ya. Ini sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara misalnya bahan bakar, bensin, itu bukan bensin campur. Itu bensin murni, begitu ya. Kalau kita bicara jus, begitu kan, ini jus apa? Jus apel. Jus apel murni apa dicampur yang lain-lain, begitu kan? Murni, begitu loh. Ya, jadi itu namanya suci hatinya. Pure, unmixed. Saudara sekalian, kesucian hati bicara motivasi yang murni. Atau tulus dalam segala hal. Jadi fokusnya itu cuma satu, Tuhan. Ya, jadi orang yang suci hatinya
Motivasinya kalau melayani cuma satu, menyenangkan Tuhan. Tidak ada motivasi lainnya. Udang di balik batu, ya, sambil menyenangkan Tuhan juga saya bisa menyenangkan manusia. Enggak. Dia orang yang murni hatinya, tujuannya cuma satu motivasinya. Hasilnya itu bisa dipuji orang, bisa menyenangkan orang, itu hasil. Bukan motivasi. Motivasi itu murni satu, saudara sekalian. Karena murni, begitu ya. Kalau udah dua kan sudah campur namanya. Jadi fokusnya itu Tuhan, yang namanya suci hati, yang murni hati itu punya satu motivasi, ya. Dan janji Tuhan apa? Orang tersebut akan melihat Tuhan, mereka akan melihat Tuhan. Saudara sudah pasti melihat ini bukan harafiah, karena Allah adalah roh. Mau lihat pakai apa? Teleskop nggak bisa, mata kita nggak bisa. Pasti melihat di sini artinya dengan iman, bukan dengan mata jasmani kita, karena Allah adalah roh, ya, tidak kelihatan, invisible God, begitu kan? Allah yang tidak kelihatan. Nah, artinya apa melihat Allah? Kita bisa merasakan dengan iman, mengalami dengan iman relasi yang akrab dengan Tuhan dan mendalam, dan mencicipi kekekalan di dalam dunia sementara ini. Maksudnya apa? Salah satu hal yang menjadi kerinduan orang Kristen itu dicatat oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13. Sekarang kita melihat dalam cermin samar-samar. Suatu saat kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Itu kerinduan orang Kristen tertinggi yang dicerminkan dalam doa Musa. Show me your face. Perlihatkan wajahmu kepadaku ya Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa melihat wajahku akan mati. Kamu hanya bisa melihat punggungku. Kerinduan orang Kristen adalah melihat wajah Yesus. Beatific vision disebutnya. The blessed vision, ya. Suatu visi yang sangat penglihatan yang sangat mulia bisa melihat wajah Tuhan. Yang Paulus katakan sekarang kita melihat dalam gambaran cermin secara samar-samar. Suatu saat kita melihat direct, ya, face to face, muka dengan muka, di mana kita mengenal seperti kita dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Satu-satunya jalan orang bisa lihat Tuhan face to face kalau dengan kasih. Ya, jadi hati orang itu suci, murni, isinya love. Saudara sekalian, ini yang kita mengerti dari kelimpahan kekayaan arti dari suci hati atau kemurnian ini, ya. Jadi sekali lagi ini bukan self cleaning, ya. Ada zaman sekarang ada AC yang pakai self cleaning, begitu kan, bisa ngebersihin diri sendiri. No, kesucian hati ini hanya datang dari relasi yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan yang membersihkan kita sehingga kita cuma punya satu motivasi. Tuhan, aku hidup hanya untuk memuliakan Kristus. Titik. Just one. Orang datang menyembah Tuhan dengan satu motivasi aja. Tidak ada cabang, tidak ada campuran, ya. Itu artinya suci hatinya. Jadi ini bukan membersihkan diri seperti orang cuci kaki, cuci tangan sebelum masuk ke bait Allah, sebelum masuk menyembah Tuhan. Bukan. Ini bukan ritual purification yang ada usaha manusia, saudara sekalian. Tetapi ini adalah karya Roh Kudus dalam hati, membersihkan, memurnikan hati kita dari 100 motivasi, tinggal satu yang paling berkenan pada Tuhan. Saudara, motivasi kita itu bercampur sih. Kalau melakukan sesuatu sambil menyelam minum air, ada udang di balik batu. Nah, itu semua dibuang ketika hati kita dimurnikan. Nggak ada sambil menyelam minum air. Hanya satu goal, nggak ada sambil-sambil. Ya, just one, satu motivasi. Dan tidak ada campuran dengan yang lain. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat dan menyucikan kita dari hati. Dan betul, saudara sekalian, waktu kita melayani dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, cuma punya satu Tuhan, nggak mengabdi kepada dua Tuhan, kita sadar loh Tuhan dekat sama kita. Kita bisa tanda kutip melihat Allah. Begitu dekat, begitu hadir, begitu ya. Tidak ada tempat di mana tidak ada Tuhan. Oleh sebab, cuma satu yang kita punya motivasi. Itu kemurnian hati, ya. Itu karakter seorang murid Kristus juga, saudara sekalian, yang keenam, ya. Berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Ini karakter berikutnya. Nah, Bapak Ibu, apa ini? Damai di sini tentu shalom, ya, dari bahasa Ibrani. Kalau Yunaninya kan eirene, begitu ya. Saudara, ini adalah kedamaian. Pengertian shalom itu bukan cuma nggak ada konflik atau perang sudah selesai. Kalau orang itu mau berantem, didamaikan, dicegah jangan sampai berantem. Enggak. Ini bahkan ketika tidak ada apa-apa, hati orang penuh dengan sukacita, bukan kebosanan. Itu shalom.
Shalom itu adalah keutuhan di segala aspek kehidupan, semua bagian berfungsi sebagaimana mestinya, dikuasai oleh kasih, begitu ya. Memang dunia kita, meskipun Yesus sudah menebus kita, sudah bangkit, sudah naik ke sorga, masih belum totali shalom, saudara sekalian. Masih banyak ketidakadilan, dosa, kegelapan. Tapi ketika Yesus datang kedua kali nanti, akan ada shalom di langit dan bumi yang baru, di mana semua orang menjadi seperti yang Tuhan mau, berfungsi, bertugas sebagaimana mestinya, dan ada harmoni, ada sinergi, begitu ya, ada kedamaian ya di seluruh ciptaan Allah, dalam dan luar, begitu kan? Nah, ini arti dari shalom. Nah, orang yang membawa damai ini mencerminkan sifat Tuhan. Mereka akan disebut anak-anak Allah, like father, like son, begitu ya. Allah adalah sumber damai, mereka yang membawa damai mencerminkan karakternya. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka damai, bukan suka konflik. Ya, Allah kita adalah Allah yang suka damai, bukan suka perang. Ya, Dia berperang untuk mematikan perang. Dikatakan dalam Perjanjian Lama, Dia mematahkan busur, Dia memadamkan api. Apa itu ya? Tuhan kita bukan Tuhan tukang perang, saudara sekalian. Dia berperang untuk umatnya, tapi untuk menghentikan peperangan. Karena Dia adalah Allah sumber damai, saudara sekalian. Ya. Nah, ini berbicara pada akhirnya mengenai membawa damai itu adalah awalnya mengenai rekonsiliasi dengan Allah. Jadi pembawa damai bukan bekerja membawa orang untuk berdamai dengan Allah atau rekonsiliasi dengan Allah melalui Injil, ya. Bukan hanya antara manusia. Kita tahu PBB punya pasukan perdamaian, UN Peacekeeping Force, begitu ya. Kita juga tahu ada banyak organisasi didirikan dengan nama Peace, begitu untuk menjaga perdamaian, keharmonisan di antara elemen masyarakat. Itu baik, saudara sekalian. Tapi kita diingatkan semua itu cerminan dari karakter Allah kita. Dan kita sebagai murid Kristus juga mesti memiliki karakter yang serupa, yaitu peace. Dalam pengertian yang dalam, shalom. Ya. Dan janji Allah apa? Mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan mereka akan dikenal sebagai anak-anak Allah karena mereka mencerminkan kehendak dan karakternya. Jadi sebetulnya ketika orang ke gereja, yang mereka harapkan ketemu adalah peace. Karena itu di situ anak-anak Allah beribadah, ya. Di situ anak-anak Tuhan beribadah. Dan karakter anak-anak Tuhan itu apa? Seperti Tuhannya, peace. Itu sebabnya perlu ada damai, perlu ada harmoni, perlu ada shalom di dalam gereja, di dalam kumpulan anak-anak Tuhan, ya. Dan saudara sekalian, memang untuk membawa damai, menjadi peacemaker, meniru karakter Tuhan, perlu ada sacrifice. Perlu ada sacrifice. Menjadi pembawa damai, menuntut kita melepaskan kepentingan pribadi dan bekerja dengan tulus memperdamaikan, baik manusia dengan manusia, maupun manusia dengan Tuhan. Dan sometimes, setelah damai tercapai, kita dilupakan. Ya. Setelah damai tercapai, kita seringkali tidak lagi mendapat sorotan. Tapi memang itu bukan tujuan kita. Ya. Tujuan kita adalah agar shalom hadir di dalam komunitas di mana kita berada. Tidak penting orang ingat apa yang saya kerjakan, orang tahu apa yang saya kerjakan, begitu ya. Yang penting ada shalom, di mana setiap orang melakukan tugasnya dengan sukacita, berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah seorang yang seperti Tuhan, ya. Saudara sekalian, Tuhan bekerja di dunia dengan tersembunyi, dengan rahasia. Dia tidak diberikan kehormatan, tidak diberikan kemuliaan, tidak diberikan kredit. Banyak orang setiap hari, mayoritas orang di dunia mengabaikan dia, tidak berikan kredit kemuliaan pada Tuhan kok. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memperdamaikan segala sesuatu dalam Kristus. Dikatakan rekonsiliasi dalam Kristus akan komplit secara kosmis pada suatu hari ketika Yesus datang 2 kali. Dan sementara itu dia sedang memperdamaikan, dalam proses memperdamaikan everything dengan dirinya. Tapi apakah Yesus banyak dipuji, saudara sekalian, karena pekerjaan perdamaiannya? Mayoritas orang tidak memuji Yesus dan tidak mengingat Yesus, tapi dia tetap melakukan pekerjaan perdamaian itu. Seorang pembawa damai yang mengikuti karakter Tuhan, rela mengorbankan dirinya agar ada shalom di dalam komunitasnya, meskipun setelah itu dia tidak diingat jasanya. Ya, karena memang pembawa damai bukan mengarahkan spotlight kepada dirinya, tapi kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Ya syukur-syukur kalau orang ingat dan mengatakan karena kamulah ya kita semua yang konflik, memandang kamulah kita bisa berdamai. Syukur-syukur kalau ada orang kasih feedback seperti itu. Tetapi kalau sampai tidak ada, pembawa damai memang karakternya begitu. Ya, entah dia dapat feedback yang baik atau dia tidak disebut sama sekali, it is his character. Dia nggak akan berubah, saudara sekalian, karena memang dia anak-anak Allah. Ya. Dan saudara sekalian, yang paling menarik adalah
ucapan bahagia yang terakhir ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah ya yang empunya kerajaan sorga ya. Mereka empunya kerajaan sorga. Ini sama seperti yang miskin di hadapan Allah ya. Saudara sekalian, penganiayaan itu terjadi karena orang hidup sesuai dengan kehendak Allah ya. Dan orang hidup sesuai dengan kehendak Allah akan mengalami penolakan dan penganiayaan dari dunia. Jadi Yesus sudah memberitahu dari awal ya untuk orang-orang yang sudah komitmen mengikutinya sebagai murid. Kamu ini mengambil keputusan yang kontradiksi dengan dunia. Ya, artinya kamu nggak akan populer, bahkan kamu akan cenderung dimusuhi. Karena nilai-nilai yang kamu perkenalkan, kamu proklamasikan, itu bukan nilai dunia, melainkan nilai sorgawi, kerajaan sorga. Ya, nilai dari atas, asing di dunia ini. Jadi kamu selamanya di dunia ini hidup sebagai pendatang dan orang asing. Ya, kalau ketika kamu mengikut aku. Dan Yesus sudah sampaikan itu di awal. Ya, dia tidak menyampaikan dan menyingkapkan bayar harga ini di akhir. Nantilah pertama-tama kita tawarkan yang manis-manis dulu waktu orang ikut Tuhan Yesus. Nanti setelah dia ikut Tuhan Yesus sekian lama baru kita ngomong salib begitu ya. Nanti kalau dari awal ngomong salib mereka kabur dong. Tuhan Yesus dari awal ngomong salib. Dari awal ngomong salib. Ketika orang mau ikut dia, Tuhan, aku antusias mau ikut engkau nih. Ya, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Kamu bisa nggak? Tuhan, bukan begitu cara promosi dong. Promosi itu yang bagus-bagus. Yang kurang bagusnya itu disembunyikan di belakang. Itu bukan cara Tuhan Yesus, saudara yang terkasih. Cara Tuhan Yesus ngomong pahit dari awal. Kamu akan dianiaya, tapi berbahagialah kamu. Karena sudah dianiaya, saudara sekalian, mengapa disebut berbahagia? Kan begitu ya. Kenapa kita akan dianiaya? Pertama-tama kita tanya. Karena dunia tidak mengenal kebenaran. Sebab itu kamu dipanggil jadi saksi. Saksi itu membawa berita yang asing, yang dunia tidak ngerti. Beritanya dari sorga. Ya, dunia sangat perlu, tapi dunia nggak pernah menghargai. Jadi kamu akan dianiaya karena dunia tidak kenal kebenaran. Nilai-nilai kerajaan Allah itu memang bertentangan dengan dunia dan dunia yang berdosa, sehingga seringkali dianggap ancaman. Meskipun dunia perlu firman Tuhan, dunia perlu Injil, tapi Injil begitu berbeda dengan konsep dunia, jadi dunia menganiaya pembawa Injil. Itu sudah hukumnya. Kalau ikut Tuhan, pasti dianiaya. Fisik, non-fisik, pasti mengalami. Karena memang berita yang kita bawa, karakter yang kita hadirkan, nilai, value yang kita cerminkan, beda dari dunia, saudara sekalian ya. Ya kalau kita keseringan ngomong rendah hati kan orang dunia nggak senang juga. Ya kamu nggak ada ambisi mau maju. Kamu nggak mau jadi number one. Apa-apa rendah hati mau diinjak orang terus. Dunia pasti nggak suka berita Kristen. Berita Kristen tuh nggak realistis. Dalam dunia ini siapa yang maju duluan dia yang menang. Nggak ada ngalah-ngalahan. Ya. Jadi kalau kalian terus ngomong rendah hati, ngalah-ngalahan, kami akan singkirkan kamu loh. Ini nggak sesuai dengan kemajuan dunia. Kan begitu saudara sekalian ya. Jadi penganiayaan itu pasti kan dialami oleh orang Kristen dalam berbagai aspeknya. Ada fisik, ya, dianiaya, dipukul, dibunuh. Ada celaan, ada fitnah, ada hoax, begitu kan? Ya kan, orang Kristen mah alasan. Nggak bisa maju, dia bilang rendah hati. Ya, nggak mau berusaha, dia bilang bergantung sama Tuhan. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang gagal, tetapi menguduskan kegagalannya pakai nama Tuhan. Silakan saja, saudara sekalian, dunia pasti menyebarkan hoax seperti itu dalam hati. Ya kan? Orang Kristen itu pakai tongkat. Tongkatnya anugerah Tuhan, padahal sudah gagal mereka. Mereka mestinya tuh berusaha seperti orang dunia. Kan begitu, saudara sekalian. Dunia itu melihat kita seperti itu. Ya, menyindir, ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang mengkritik. Kita kan sudah tahu semua, ya. Yesus mengatakan emang expect begitu. Bukan kita senang digituin ya, tetapi expect begitu. Karena yang kamu bawa dan hadirkan memang beda dari dunia. What do you expect? Masa dunia welcome? Mana mungkin dunia welcome something different? Dunia welcome something yang sama dengan nilai mereka. Dunia nggak mungkin welcome something different. Meskipun dunia perlu itu. Jadi kamulah saksiku, harus bawa itu ke dalam dunia karena dunia perlu. Tapi expect penganiayaan. Dan kamu berbahagia kalau dianiaya. Mengapa saudara sekalian? Itu bukti kamu milik Tuhan. Bukan dari dunia ini. Kalau dunia miliknya, kata Yesus, dunia kamu milik dunia, dunia nggak mungkin benci kamu. Dunia nggak mungkin aniaya kamu. Nggak mungkin, because you're like them. Kenapa kamu dianiaya?
Because you're different from them. Karena kamu milik Tuhan. Ya, berbahagia kenapa? Makin konfirmasi kita milik Tuhan. Ini saya nggak bicara sikap orang yang cari gara-gara ya, sampai dia itu buat orang lain marah begitu ya, menganiaya dia. Bukan, saudara sekalian. Ini cuma orang Kristen yang menghidupi kehidupan Kristen yang konsisten. Dianiaya kok. Ya. Coba di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu institusi begitu ya, ada orang Kristen yang jujur, udah pasti ancaman. Kenapa? Kita semua bisa kerjasama tutup mulut. Ini pasti nggak bisa tutup mulut kalau ditanya nih, harus disingkirkan. Jadi pasti ngalamin, saudara sekalian ya. Kalau kita mau hidup konsisten dengan kerajaan Allah, kita berada dalam posisi yang agak sedikit beresiko dan berbahaya. Tapi tenanglah begitu ya. Ada perlindungan Tuhan, itu bukti kita milik Tuhan ya. Nah, itu kita bukti anggota kerajaan Allah dengan nilai-nilai value dari kingdom of God ya. Kita bukan worldly values, bukan nilai-nilai dunia ini, tapi nilai-nilai kerajaan sorga, saudara sekalian. Dan kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan begitu ya. Kita dihibur begitu loh. Dan yang lebih luar biasa dikatakan, kita satu deret sama Nabi, saudara sekalian ya. Berbahagialah kamu dicela ya. Karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wah, saudara dan saya ada di deretan nabi. Apakah Tuhan Yesus benar maksudnya seperti itu? Iya. Saudara dan saya berada di dalam long line of prophets. Ya, kita memang bukan nabi, tapi kita berada dalam deretan yang sama dengan nabi ketika dianiaya. Kita masuk kelas mereka. Itu yang Yesus maksud dengan, kamu tahu kamu naik kelas. Ada sejarahnya. Sebelum kamu nabi begitu, berarti kamu jalannya seperti itu. Kamu tracknya sudah benar. Track nabi yang menuju kedatangan Mesias, dan kamu menantikan kedatangan Mesias kedua kali. Dan bukan cuma itu loh, upahmu besar di sorga. Dan upah itu permanen, gak ada inflasi dan pengurangan nilai. Dan lagi pula, by the way, penderitaan cuma sementara kok. Upahnya forever. Coba saudara sekalian, ini fair apa enggak? Saya tahu, seringkali sebagai orang Kristen, kadang ya sebagai manusia kita bertanya, Tuhan, kok susah ya hidup jadi orang Kristen ya? Harus dianiaya, harus dicobai, harus diuji lah, begini. Tapi saya tanya sekarang, saudara sekalian, coba kita fair-fairan begitu ya. Penderitaan kita sementara, upah kita kekal. Itu fair nggak? Kalau orang menderita 90 tahun, upahnya mestinya 90 tahun. Kenapa orang menderita 90 tahun, upahnya forever? Sampai 101 triliun tahun pun masih belum habis. Jadi bagaimanapun kita percaya Allah itu penuh anugerah kemurahan ya. Ini more than fair for us. Saudara sekalian, sekali lagi nggak ada orang senang dianiaya. Dan jangan kita sengaja cari penganiayaan. Tapi remember and expect penganiayaan. It will come. Segala bentuknya, ya, langsung tidak langsung dengan nama Tuhan Yesus, tidak langsung karena karakter Kristen kita, tapi it's coming. Tetapi Yesus sudah mengingatkan berbahagia. Dari awal dia beritahukan pada murid-muridnya yang datang kepadanya untuk dengarkan ajaran ini. Ya. Nah, saudara sekalian, berikutnya Yesus mengatakan kembali, karakter kamu adalah garam dunia. Jadi ini masih karakter nih ya, karakter murid, saudara sekalian. 8 ucapan bahagia itu bukan 8 perintah loh ya, 8 karakter. Satu murid, 8 karakter. Dan satu lagi identitas diberikan, kamu adalah garam dunia. Saudara, apa ini maksud dan yang dimaksudkan Yesus dengan kata garam ini ya? Garam ini kan pengawet ya. Dan pengawet secara moral, karena jujur dunia moralnya makin turun. Dari dulu begitu kok ya. Jadi seperti garam mengawetkan makanan, murid-murid Yesus dipanggil untuk menjaga dunia dari kerusakan moral. Kita bisa nggak mencegah kerusakan moral? Nggak bisa. Tapi seperti garam kita bisa memperlambat. Seharusnya 10 tahun lalu, hukum yang mengatakan pernikahan itu boleh siapa dengan siapa saja sudah di-approve. Tapi akhirnya di-approve-nya 10 tahun kemudian. Karena ada orang Kristen yang sebagai garam memperlambat masuknya hukum itu. Kita tidak bisa mencegah kemerosotan moral, tapi kita bisa bantu memperlambat seperti garam, memperlambat pembusukan makanan yang akhirnya akan busuk. Nah, kehadiran orang percaya yang konsisten, hidup dengan nilai kerajaan Allah, menahan laju kejahatan dan ketidakadilan di masyarakat. Kita nggak bisa mencegah ketidakadilan, kita nggak bisa mencegah kejahatan. Dan penurunan moral kita nggak bisa cegah.
tapi kita bisa slow down. Karena kita garam. Kehadiran kita memperlambat sedikit proses kerusakan moral. Ya, yang kamu sebagai anak-anak Tuhan, kata Yesus, seluruh dunia anak-anak Tuhan, garam dunia loh dikatakan saudara sekalian, bukan garam Yerusalem, bukan garam Jakarta, the salt of the earth. Semua anak Tuhan seluruh dunia bersama-sama konsisten, sebisa mungkin memperlambat kehancuran dunia moral, ya. Tetapi Yesus juga mengingatkan saudara sekalian dalam Matius 5 begitu ya, ayat yang ke-13 masih ya. Jika garam itu jadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kita perlu mengerti kata-kata Yesus dalam konteks waktu itu. Karena secara kimia, garam itu stabil. Natrium, chloride, NaCl, atau sodium chloride, begitu ya. Mau sampai kapanpun garam kan tetap asin. Atomnya kan molekulnya NaCl, begitu loh. Tetapi kita jangan pakai sains modern mengerti ini. Tapi pakai pengetahuan pada waktu itu. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu nggak pernah murni. Karena nggak ada proses pemurnian. Garam itu selalu tercampur dengan pasir, kotoran. Dia diambil dari laut yang tercampur dengan pasir. Nah, kalau pasirnya lebih banyak daripada garamnya, dicicipi, itu kan berarti kan nggak asin. Lebih banyak pasirnya, ya dibuang orang dan diinjak lagi di pantai. Ya, artinya apa sih kalau kita mau bawa itu ke zaman kita, saudara sekalian? Orang Kristen tuh orang Kristen, identitas diberikan oleh Tuhan nggak mungkin hilang. Tapi kalau dia campur dengan dunia, ya nilai duniawinya lebih banyak, saudara sekalian, karena entah dia mau populer, mau relevan, begitu kan ya, mau jadi jembatan, mau masuk, mau diterima, saking banyaknya, udah nggak ada gunanya. Kamu Kristen masuk ke sana untuk menyesuaikan diri dengan sana, bisa menjangkau sana. By the time kamu mau menjangkau, orang bilang mau jangkau apa? You're just like us. Kamu sama seperti kami kok. Nah, itu maksud Yesus. Kita dalam dunia, sedikit banyak, saudara sekalian, kita mengadopsi cara hidup dunia. Tapi kita harus bisa membedakan mana cara hidup yang kita bisa adopsi, mana mindset, pikiran, jiwa, spirit yang jangan kita adopsi, begitu ya. Jadi meskipun kita dalam dunia, kita bukan dari dunia. Jadi tetap asin. Kalau kita mix dengan dunia, begitu rupa, begitu halus dan luas, saudara sekalian ya, lama-lama orang bilang, he's just one of us, begitu kan ya. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Nah, itu Yesus maksudkan. Pada poin itu nggak ada gunanya. Ya kamu orang Kristen, cuman ya orang Kristen yang nggak berguna. Bukan karena Tuhan tidak pakai ya, tetapi because kamu mencampurkan dirimu so much dengan dunia. Seperti garam yang kebanyakan pasirnya begitu ya. Nah, saudara, garam yang kehilangan rasa itu memang tidak berguna, seperti orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Memang kita dalam pelayanan di dunia ini diharapkan dengan tuntutan relevansi, tetapi juga ada panggilan Tuhan untuk setia ya. Nah, di dalam proses kita mau jadi relevan, dimengerti, diterima oleh dunia, jangan sampai tidak setia pada Tuhan. Karena pada titik itu kita garam yang tidak asin. Nah, saudara sekalian, berikutnya Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, ya, bukan hanya garam tapi terang. Saudara, terang itu kan tidak bisa disembunyikan, ya, tidak mungkin. Dimanapun terang mau ditutupin kelihatan, ya. Nah, orang Kristen dipanggil menjadi terang dunia, artinya apa? Terang itu tidak boleh sembunyikan, seperti kota di atas bukit, ya. Jadi kehidupan kita harus bersinar terang melalui tindakan kasih dan kebenaran. Artinya apa? Orang Kristen itu disorot, hidup di rumah kaca, ya. Jadi kalau dia sudah seperti itu penampilannya, orang tahu, oh dia orang Kristen. Ya, dia orang Kristen begitu kan. Orang tahu aja, saudara sekalian, nggak mesti kita nyebut nama Tuhan Yesus, orang juga tahu kita orang Kristen. Karena satu dan lain hal, mereka tahu kita orang Kristen. Ya, saudari-saudari yang Kristen, mereka tahu kok siapa yang Kristen. Kira-kira begitu ya. Jadi memang nggak bisa disembunyikan, ketahuan, saudara sekalian. Dan nggak perlu kita berusaha menyembunyikan. Tapi apa yang kita lakukan ketika memang dunia sudah menyorot kita beda? Ya, marilah kita mencerminkan terang Kristus ya. Kita bukan sumber terang seperti bulan. Bulan itu terang karena memantulkan cahaya matahari. Kita juga terang karena Kristus yang bersinar di dalam dan melalui kita. Ya, jadi itu bukan terang kita sebetulnya, tapi melalui kita orang bisa melihat kepada sumber terang. Ya, sehingga dikatakan biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bukan memuliakan kamu, memuliakan Bapamu di sorga. Artinya apa? Betul-betul terang kita itu reflektif, hanya memantulkan, bukan memancarkan. Kita nggak punya sumber terang, ya. Kita memantulkan terang Tuhan. Sehingga waktu orang melihat perbuatan kita yang baik,
yang mereka lihat Tuhan. Karena orang ini nggak mungkin bisa berbuat begini kalau bukan Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk hidup transparan. Itu artinya hidup dalam terangnya, tidak ada area kita yang kita tutupi. Kita tahu Tuhan Maha Tahu, semua area diterangi oleh firman, dan di-sanctified, disucikan oleh Roh Kudus. Begitu. Jadi memang inilah terang dunia ya. Selain kita itu mencerminkan karakter Tuhan, orang lihat kita muliakan Tuhan, ya dalam diri kita nggak ada area yang tersembunyi. Kalau ada, kita berdoa, Tuhan, selidikilah aku. Nyatakan adakah jalanku yang serong. Kalau aku nggak sadar, sadarkan aku. Tuntunlah aku di jalanmu. Artinya apa? Kita tidak mau ada area tersembunyi dari Tuhan. Dan sampai kita anggap Tuhan nggak tahu. Tuhan kasih tahu saya bahkan. Saya yang bisa nggak tahu area itu. Ya, nah, itu hidup dalam terang, saudara sekalian. Nah, kemudian setelah Yesus mengajarkan tentang identitas kita, kemudian dia masuk ke dalam statement misinya dia. Ya, ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, ini adalah pendahuluan menuju bagian berikutnya. Ketika Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa membenci, sudah membunuh. Dia persiapkan. Jangan nanti orang ngomong, loh, firman ngomong begitu di perjanjian lama, kok Yesus ngomongnya begitu? Berarti dia membatalkan firman. No, saya datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ya, itu Yesus sudah kasih clear di awal, saudara sekalian. Setelah bicara karakter Kristen, dia bicara statement misinya. Ya, Yesus mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Itu namanya menggenapi. Disunat hari ke-8, begitu ya. Yesus juga mengikuti semua hukum Yahudi, tiap hari Sabat ke sinagog, begitu kan. Kemudian Yesus juga sampai dibaptis oleh Yohanes. Semua hukum Taurat dia lakukan meskipun nggak usah. Yohanes bilang, kok kamu dibaptis? Aku mesti dibaptis oleh kamu. Jangan. Biarlah itu terjadi untuk menggenapi kehendak Allah. Fulfill righteousness. I come to fulfill the law. Aku datang menggenapi hukum, bukan meniadakannya, saudara sekalian. Dan Yesus sendiri adalah penggenapan semua nubuat perjanjian lama. Jadi kita diajarkan oleh Yesus, kalau melihat perintah Taurat di perjanjian lama, lihatlah dari perspektif terang Tuhan Yesus. Karena sudah digenapi, jangan melihat perjanjian lama seolah-olah seperti orang Yahudi sebelum Yesus datang. Sekarang Yesus sudah datang, Taurat sudah digenapi. Marilah kita melihat Taurat dan melakukannya sebagai hukum yang sudah digenapi. Ya, nah ini kata menggenapi, saudara sekalian, plerosai. Apa artinya kata menggenapi? Yesus membawa Taurat dan para nabi kepada puncak dan tujuannya. Karena memang tujuan Taurat dan nabi diberikan untuk keselamatan. Ya, Taurat dan nabi sudah mencapai tujuannya. Jadi perjanjian lama tidak dibatalkan, tidak dibuang, tetapi sudah digenapi. Sekarang kita pegang Yesus, membaca perjanjian lama dari sudut pandang Yesus, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Yesus, seperti yang Paulus lakukan, karena sudah genap, ya, sudah genap, saudara sekalian, sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan selesai, the end, begitu ya. Taurat sudah the end, bukan dibatalkan, memang ada periodenya berlakunya. Dan karena itu Yesus menyatakan, karena Mesias sudah datang, Mesiaslah yang punya otoritas penuh menafsir, memberikan perintah baru kepada kita. Oh, saya tidak berzina kok, begitu ya. Saya tidak punya simpanan, saya nggak punya apa. Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan menginginkannya sudah berzina. That's hukum yang baru. Ya, aku datang menggenapi Taurat, ya, dan menafsirkan Taurat sesungguh-sungguhnya. Yang dimaksud dengan jangan berzina adalah dari pikiran pun sudah bisa berdosa. Itu, saudara sekalian, artinya. Dia punya otoritas penuh. Dia nggak perlu kutip firman Tuhan. Dialah firman. Sesungguhnya, aku berkata kepada kamu. Nah, itu yang kita pegang ya. Jadi kita nggak perlu lagi ke perjanjian lama lihat, apa artinya jangan berzina ya? Oh, maksudnya jangan punya simpanan. No, more than that. Jangan lihat orang lain menginginkannya secara seksual. Ya, itu adalah implikasi dari kata-kata Yesus. Saya yang genapin, saya yang berhak kasih tafsiran. Ya, Yesus adalah Musa baru, tapi lebih dari Musa. Dia firman, saudara sekalian. Ya. Dan Yesus juga mengingatkan di ayat 18, mentang-mentang Taurat sudah digenapi, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada orang lain, dia menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan mengajarkan dalam perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudara sekalian, apa maksudnya sih? Artinya begini, Taurat itu jangan dihina, meskipun sudah digenapi, jangan dianggap dibatalkan, jangan dihina, jangan diremehkan. Oh, kita nggak perlu Taurat lagi, kita di bawah Tuhan Yesus. Sikap begitu Tuhan Yesus tidak mau. Murid-muridnya punya, ya. Meskipun Taurat sudah digenapi, orang Kristen tetap harus respect kepada Taurat. Karena semua hukum Taurat itu ada fungsi dan tujuannya. Tidak ada yang useless, tidak ada yang tidak relevan, meskipun sudah digenapi. Ya, semua itu ada bagian dalam rencana keselamatan Tuhan. Orang Kristen harus menghormati hukum Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus menghormatinya. Jadi kalau orang berteologi mengatakan, kan Taurat sudah digenapi dalam Kristus, kalau gitu kita nggak perlu hormati Taurat. Nah, itu keliru. Karena orang itu tidak menghormati Yesus. Ya, oleh sebab Yesus menghormati Taurat, saudara sekalian. Jadi yang dilarang di sini sikap meremehkan Taurat, ya. Hanya saja kita tidak menebak-tebak dan menggunakan usaha sendiri melakukan Taurat. Itu enggak. Itu sudah digenapi oleh Yesus. Karena Yesus menggenapi Taurat dan memikul kutuk Taurat yang mestinya kita pikul. Karena kita melanggar Taurat, kan. Itu semua dihapuskan. Dan nggak ada lagi hukum haram halal dalam makanan. Yesus sudah paku semua itu di salib. Yes, saudara sekalian. Tapi nggak ada sikap kita meremehkan Taurat, maksud Tuhan Yesus. Karena fungsi hukum Taurat memang ada masanya. Dia seperti babysitter yang mengantar umat Allah sampai datangnya Yesus, kata Galatia, ya. Nah, pengajaran negara Yesus menambah pengertian kita tentang hukum Taurat, karena sekarang kita mengerti kehendak Allah di balik hukum Taurat ketika dengarkan pengajaran Yesus. Jadi sama sekali nggak meremehkan meskipun sudah digenapi. Itu maksud Yesus, saudara sekalian, ya. Dan kalimat ayat terakhir yang kita menjadi fokus kita pada malam hari ini, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Apa maksudnya? Saudara, orang Farisi itu kan ketaatannya legalistik, ya. Taat pada hukum Taurat, ya. Sangat ketat mentaati hukum Taurat dalam hal yang paling kecil. Namun, ini kan masalah eksternal, masalah perbuatan. Orang Farisi itu nggak bicara rohani, nggak bicara transformasi moral, nggak bicara barang yang nggak kelihatan. Jadi bagi mereka yang namanya belas kasihan, kesetiaan, keadilan, itu abstrak. Yang penting ini aturannya kamu lakukan dan biar kami bisa lihat perbuatan kamu. Jadi bagi mereka nggak ada hal rohani. Yang ada adalah harus ritual, ya. Bagi mereka ritual. Karena itu mereka nggak peduli, saudara sekalian, ya. Mereka melanggar, mereka munafik. Bagi mereka nggak peduli. Kenapa? Those things don't exist. Yang penting itu orang nurut sama polisinya kita. Nah, Yesus bilang, jangan orang Kristen taat sama hukum Taurat untuk dilihat orang lain. Ya, memenuhi standar ritual, harus bicara transformasi hati. Yang nggak kelihatan itu real, lebih real dari perbuatan. Ya, kenapa? Orang Farisi memfokuskan pada ritual eksternal, hukum-hukum eksternal, ini apa? Karena mau jaga reputasi dan status mereka di mata masyarakat. Mereka nggak peduli Tuhan. Kalau saya gunakan istilah kasar, mereka ateis, saudara sekalian. Ya. Mereka ngaku percaya Tuhan, Tuhan sendiri berkata, oh, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Sebetulnya seperti orang ateis. Karena betul-betul nggak ada Tuhan, nggak ada kerohanian, nggak ada kasih, nggak ada keadilan. Yang ada apa? Hukum, ritual, perbuatan, hukuman, ancaman, status, kemudian kehormatan. Itu aja. Itu sama orang yang nggak kenal Tuhan bedanya apa? Sama aja, saudara sekalian, materialistik. Begitu kan? Jadi mereka itu untuk kuasa, ya, karena kuasa kan bisa kelihatan. Pengaruh, bisa kelihatan. Pujian, nah itu kedengeran. Tapi hal rohani, abstrak. Apa itu hal rohani? What is love? Apa itu keadilan, belas kasihan? Abstrak. Buat orang Kristen, itu yang real. Ya, itu Yesus katakan, hidup kita mesti lebih daripada mereka. Jadi melayani Tuhan dalam konteks gereja, kalau kita aplikasikan, harus ada nilai spiritual dan transformasi karakter. Bukan semata-mata bicara program, bicara budget, bukan bicara acara gereja tahun 2025, bukan bicara acara begini, begitu. Bukan hanya itu. Tetapi betul-betul masalah apa yang terjadi selama ini 1 tahun, sejauh mana kita ditransformasi sebagai murid Yesus, saudara sekalian, ya. Jadi Yesus bicara ketaatan internal, hati yang ditransformasi, karakter yang diubahkan untuk relasi yang benar dengan Allah. Ya, jadi itu yang Yesus maksudkan, saudara sekalian. Jadi kebenaran macam apa pada akhirnya?
Kebenaran berdasarkan kasih dan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya melakukan Taurat, tetapi melakukannya dengan kasih. Satu motivasi. Tuhan adalah pribadi dengan karakter ya, kasih, keadilan, belas kasihan. Nggak boleh kita ngomong abstrak. Orang Farisi, ahli Taurat seperti orang ateis. Gitu-gituan bilang abstrak, doktrinal, theological, abstrak, tidak real. Buat kita orang Kristen, this is more real daripada hal-hal ritual dan eksternal. Transformasi karakter, transformasi sikap hati. Berbahagialah yang miskin, yang berduka cita, yang murah hati. Dasar internal. Ya, membawa damai, begitu hatinya shalom, begitu kan? Itu karakter internal. Buat murid Yesus yang internal lebih real daripada eksternal. Bukan meremehkan eksternal, tapi eksternal itu mengalir dari internal, begitu kan? Nah, kebenaran ini bukan bicara daftar tingkah laku yang harus dilakukan, dan berapa nilai akhirnya, berapa, kamu udah lakukan berapa, nilainya berapa, 90, 100, enggak, saudara sekalian ya. Tapi ini karakter yang diubahkan dari dalam, sehingga sesuai dan konsisten dengan value, nilai kerajaan Allah. Jadi, in the end, yang Yesus mau katakan, it's not what we do, but what kind of person are we, ya. Jadi bukan apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, tapi kita jadi pribadi karakter macam apa. Nah, itu murid Yesus. Itu namanya kebenaran yang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, saudara sekalian, saya kembalikan pada Ibu Michi ya. Sharing materi selesai sampai di sini. Agak lebih panjang dari biasanya, saudara sekalian ya. Saya kembalikan, silakan.